Sudah bisa dimulai Pak ya? Oh iya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan kembali materi yang sudah disampaikan Pak Jono kemarin mengenai hubungan antara prosedur audit, jenis bukti audit, dan asersi manajemen. Kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Nurul Aini, Hana Nurhanifah, dan saya Eka Fatma Yuli Tantri. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Hubungan antara prosedur audit, jenis bukti audit, dan asersi. Antara prosedur audit dan jenis audit ada kaitannya dengan asersi, di mana asersi atau assertion adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian atau alokasi. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Kaitan antara prosedur audit dan jenis audit dengan asersi. Yang pertama, jenis bukti audit analisis berkaitan dengan kompetensi keilmuan auditor dalam memperoleh bukti analitis, umumnya dengan membandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Contoh prosedur analitis dengan cara menggunakan perbandingan untuk menilai apakah hasilnya tampak wajar. Misalnya, auditor melakukan perbandingan total beban gaji dengan jumlah tenaga kerja untuk menunjukkan apakah ada pembayaran gaji yang tidak semestinya. Asersi yang terkait keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. 2. Jenis bukti audit dokumenter, yaitu kegiatan pembuktian yang relevan dengan melakukan dokumentasi, dapat ditempuh dengan prosedur auditing, tracing, vouching, dan inspeksi. Yang A, tracing. Saat kita melakukan tracing, arahannya yaitu mengikuti dokumen sumber, seperti faktur penjualan atau laporan pengiriman. Misalnya, ada pembelian persediaan 500 unit, 1 juta per unit, dan sudah terjadi pengalian hak dan resiko. Namun, fisiknya masih dititipkan di gudang pihak ketiga. Maka, untuk menguji apakah persediaan tersebut telah lengkap dicatat dan dilaporkan, auditor menelusuri ke pencatatan persediaan tersebut sampai ke pelaporannya. Benar atau tidak persediaan sudah dilaporkan sebanyak 500 unit. Asersi yang terkait yaitu kelengkapan dan penilaian. B. Vouching, yaitu transaksi yang dilaporkan memang benar-benar terjadi, ada menelusuri ke sumber bukti. Misalnya, laporan keuangan PT Makmur Jaya menyatakan aset kendaraan senilai 10 miliar dengan rincian kendaraan truk sebanyak 10 unit. Laporan keuangan menyatakan begitu, maka untuk menguji apakah truk itu ada, auditor menelusuri keberadaan truk dengan cara cek general ledger, yaitu cek jurnal, selanjutnya cek ke bukti dokumen atau fisik. Fisik truk, benar atau tidak fisik truk berjumlah 10 unit. Asersi yang terkait keberadaan dan penilaian. Yang selanjutnya yaitu inspeksi. Inspeksi catatan atau dokumen inspeksi terdiri atas pemeriksaan catatan internal atau eksternal atau dokumen yang berbasis elektronik atau media lain. Keandalan catatan atau dokumen menekankan
independensi sumber bukti sebagai faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit. Bukti yang diperoleh dari sumber di luar entitas biasanya dianggap lebih andal daripada bukti yang diperoleh hanya dari dalam entitas. Dokumen internal, dokumen yang dikelola dalam entitas, sehingga dokumen tidak pernah dilihat oleh pihak luar. Contohnya, salinan ganda faktur penjualan dan dokumen pengapalan, formulir permintaan bahan baku, dan kertas kerja untuk alokasi biaya overhead. Dokumen eksternal terdiri dari dua bentuk, yaitu dokumen yang berasal dari dalam entitas tetapi diedarkan ke sumber independen di luar entitas. Contohnya seperti bukti setoran yang dikembalikan dengan bukti penerimaan kas dari pelanggan dan cek gaji, dan dokumen yang berasal dari luar entitas tetapi termasuk dalam catatan akuntansi klien. Contohnya adalah rekening koran bank dan faktur dari vendor. Bukti dokumenter yang terkait dengan asersi, catatan atau dokumen yang berkaitan secara langsung dengan asersi keterjadian dan kelengkapan dengan arah pengujian yang diambil ketika bukti dokumenter diperiksa. Arah pengujian di antara catatan akuntansi dan dokumenter sumber seperti faktur penjualan atau dokumen pengiriman adalah penting ketika menguji asersi keterjadian dan kelengkapan. Aset kait yaitu keberadaan hak dan penilaian. Bukti fisik dapat ditempuh dengan 3 prosedur, yaitu 1. Inspeksi, bisa untuk bukti dokumenter dan bukti fisik, merupakan pemeriksa fisik atas aktiva. Inspeksi merupakan jenis bukti yang relatif dapat diandalkan yang melibatkan auditor menginspeksi atau menghitung aktiva berwujud. Contohnya menghitung kas di tangan, memeriksa persediaan atau surat berharga yang dapat diperdagangkan, dan memeriksa aktiva tetap berwujud. Jenis bukti ini memberikan kepastian bahwa aktiva tersebut benar-benar ada. Asersi yang terkait keberadaan. Yang kedua, penghitungan. Merupakan penghitungan fisik yang dilakukan auditor di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan bukti. Contohnya penghitungan fisik dari jumlah persediaan akhir. Asersi yang terkait yaitu penilaian persediaan. Yang ketiga, pengamatan. Prosedur audit untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pengumpulan bukti dan merupakan penggunaan alat indera untuk menilai aktiva klien. Asersi yang terkait keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Prosedur audit permintaan keterangan dapat ditempuh dengan 2 bukti audit, yaitu yang pertama, representasi tertulis yang dapat dilakukan oleh spesialis, merupakan seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Contohnya pengacara, insinyur sipil, geologis, penilai, appraiser. Contoh penilaian misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya ada cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Selanjutnya, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Misalnya beberapa perhitungan aktuaria. Dan yang terakhir, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan. Misalnya pengaruh potensi suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Yang kedua, secara lisan. Contohnya permintaan keterangan secara lisan oleh auditor kepada karyawan kliennya akan menghasilkan informasi tertulis atau lisan, meliputi kebijakan akuntansi, lokasi catatan dan dokumen, alasan penggunaan prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum di Indonesia, kemungkinan pengumpulan piutang usaha yang sudah lama tidak tertagih, dan kemungkinan adanya hutang bersyarat. Umumnya bukti lisan tidak cukup, tetapi dapat menunjukkan situasi yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau pengumpulan bukti audit lain yang akan menguatkan bukti lisan tersebut. Asersi yang terkait yaitu penilaian. Dilanjutkan oleh teman saya, Eka Fatma.
Selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit konfirmasi dengan bukti audit konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi merupakan proses pemerolehan dan penilaian suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap asersi laporan keuangan. Konfirmasi merupakan bukti yang sangat tinggi reliabilitasnya karena berisi informasi yang berasal dari pihak ketiga secara langsung dan tertulis. Konfirmasi sangat banyak menghabiskan waktu dan biaya. Ada 3 jenis konfirmasi, yaitu A. Konfirmasi positif merupakan konfirmasi B. Blank confirmation merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk mengisikan satu atau informasi lain sebagai jawaban atas suatu hal yang ditanyakan. C. Respondennya diminta dan hanya jika ia menyatakan tidak setuju terhadap informasi. Berikut merupakan contoh konfirmasi positif. Ini tentang konfirmasi piutang untuk Direktur Keuangan PT Antariksi. Asersi yang terkait di sini adalah keberadaan, hak, dan penilaian. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pelaksanaan ulang dengan bukti matematis. Contoh, seorang auditor akan mendapatkan bukti matematis melalui perhitungan yang dilakukan secara langsung. Misalnya saja voting untuk penjumlahan vertikal dan cross voting bisa untuk penjumlahan. Bisa itu secara horizontal maupun vertikal. Pembuktian ketelitian penentuan taksiran kerugian piutang usaha, laba per saham yang beredar, serta taksiran pajak perseroan. Bukti sebuah proses untuk mendapatkan bukti matematis. Karena memang bukti matematis bersifat kuantitatif, dengan adanya bukti matematis akan memperjelas bagaimana pekerjaan dari klien Anda benar atau tidak dalam membuat jurnal perusahaannya. Asersi yang terkait yaitu penilaian, hitungannya benar atau tidak. Yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer atau TABK atau Computer Assisted Audit Technique Tools atau CAATT adalah setiap penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. TABK atau CAATT dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. Dengan kata lain, TABK atau CAATT merupakan perangkat dan teknik yang digunakan untuk menguji, baik secara langsung maupun tidak langsung, logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. Contoh, beberapa transaksi dapat diuji lebih efektif untuk tingkat biaya yang sama dengan menggunakan komputer untuk memeriksa semua atau lebih banyak transaksi dibandingkan dengan jika dilaksanakan secara manual. Asersi yang terkait yaitu penilaian. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Presentasinya
baik, ya. Nilai rata-rata B+, dan tolong materi yang tadi Anda pelajari itu menjadi kisi-kisi UAS. Ya, jadi tolong materi tadi, hubungan tadi dipelajari itu menjadi kisi-kisi UAS. Nah, untuk berikutnya saya sudah mengirimkan materi, sudah diterima ya? Iya Pak, Sudah, Pak. Sudah ya, 12A Pak, sudah. dan 12B. Kita buka dulu yang 12A. Nah, ini yang Anda bayangkan tentang prosedur konfirmasi. Ya. Jadi, prosedur konfirmasi adalah salah satu prosedur yang wajib, ingat ya, wajib dilaksanakan pihak auditor dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk saldo akun-akun yang secara fisik tidak tampak di klien atau di perusahaan per tanggal neraca atau per tanggal atau periode tahun yang kita audit. Ya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan apakah saldo akun yang dicatat oleh intern klien atau perusahaan pada tanggal neraca sudah cocok atau sesuai dengan catatan saldo dari pihak debitur maupun pihak kreditur tersebut. Jadi intinya adalah pencocokan saldo baik untuk debitur maupun untuk kreditur. Debitur itu ada di sebelah aktiva, perincian yang ada di sebelah aktiva, yang kreditur adalah perincian yang ada di sebelah kewajiban dan modal. Akun atau perkiraan yang dikonfirmasi antara lain: satu, saldo kas yang disimpan di bank atau lembaga keuangan. Kalau kas yang ada di perusahaan, kita kas opname atau cek fisik. Dua, piutang usaha atau piutang dagang. Yang kita tahu hanya catatan nama debitur dan saldo yang ada di catatan perusahaan yang akan kita audit. Nah, terus kita untuk meyakinkan apakah debiturnya itu betul ada atau saldonya itu memang benar, maka kita melakukan konfirmasi. Dalam pengertian ini tertulis, tidak lisan. 3, persediaan barang. Persediaan yang mana? Yang bersifat konsignasi atau barang perusahaan yang titipkan ke orang lain untuk dijualkan. Jadi pengertian ini consignment out, bukan consignment in. Karena ada konsignasi yang perusahaan menerima untuk menjualkan milik orang lain. Itu tidak perlu dikonfirmasi. Ya, karena itu tidak masuk dalam catatan akun
akuntansi. Jadi milik orang lain yang dititipkan ke perusahaan untuk dijualkan, ya itu tidak boleh masuk di catatan akuntansi karena itu bukan milik perusahaan, bukan aset atau aktiva dari perusahaan. Jadi pengertian aktiva itu adalah memang itu betul-betul hak dari perusahaan. Ya. Nah, jadi ini ada konfirmasi adalah consignment out, konsinyasi keluar. Jadi perusahaan yang diaudit nitipkan barang ke orang lain untuk dijualkan. Dan good and transit, barang dalam perjalanan. Jadi di akhir tahun, perusahaan sudah membeli barang, sudah dibayar lunas, tapi barangnya belum masuk ke gudang. Mungkin belinya di Jakarta, atau di Semarang, atau di luar negeri, tapi sudah bayar 100%. Berarti milik perusahaan, cuma barangnya belum nyampe ke gudang. Makanya di situ kita mengadakan konfirmasi. Siapa yang dikonfirmasi? Ya pengangkut atau si penjual barang tersebut. Ya. Kita tanya nanti, waktu tanggal ini barangnya masih di mana? Di pengangkutan apa masih ada di si penjual? Nah, ada si penjual, ya si penjual dikonfirmasi. Kalau masih di perjalanan Pak, ada di pengapalan, kita kirim konfirmasi perusahaan pelayarannya atau pengangkut. Terus 4, hutang dagang atau hutang bank. Ya, jadi kita punya hutang dagang, berarti kita punya hutang ke kreditur. Biasanya nggak 1-2 orang. Kita kirim konfirmasi juga. Jadi bukan hanya piutang dikonfirmasi, hutang pun harus dikonfirmasi. Terus ada kredit bank. Baru muncul, kita kirim konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Jadi ke bank tuh mungkin ada 2. Kalau perusahaan punya giro tabungan di bank, itu dikonfirmasi karena itu aset. Kalau satunya ada kredit bank, jadi perusahaan punya kewajiban ke bank, itu juga harus dikonfirmasi. Malah sangat penting juga kalau kita ambil kredit harus konfirmasi karena nanti jelas ya apakah pokok pinjaman, bunga pinjaman, syarat kreditnya apa, jaminannya apa, itu nanti ada jawaban yang lebih jelas. Itu untuk bahan kalau Anda membuat catatan di atas laporan keuangan atau di CALK. Ya, jadi itu juga mungkin ada juga pemegang saham di sini ya, saya masukkan. Jadi pemegang saham pemodal, ya kalau pemodal go public tidak perlu, tapi kalau pemodal intern yang tidak go public itu perlu dikonfirmasi. Oke, next. Nah ini Anda perhatikan yang ini. 2 jenis bentuk konfirmasi. 1, konfirmasi positif. Ya. Yang kedua, konfirmasi negatif. Apa yang masuk kriteria konfirmasi positif? Untuk debitur atau kreditur yang dalam kondisi saldo cukup besar atau cukup material dan tidak lancar. Jadi kondisi pembayarannya tidak lancar, nilainya tinggi. Ya, biasanya isi bisa terlihat kalau perusahaan membuat hedging schedule, umur piutang. Dalam isi surat
konfirmasi tersebut intinya tertuang tulisan cocok atau tidak cocok, harap dibalas. Jadi dalam surat konfirmasi positif itu ada kalimat cocok, tidak cocok, harap. Kalau harap berarti harus dibalas. 2, konfirmasi negatif. Untuk debitur atau kreditur dalam kondisi saldonya kecil atau tidak material dan kondisinya lancar. Lancar maksudnya pembayarannya. Dalam isi surat konfirmasi tersebut intinya ada kalimat kalau tidak cocok harap dibalas. Ini perhatikan pengertian kalimat ini. Kalau tidak cocok harap dibalas. Berarti umpama gak balas dengan konfirmasi negatif itu berarti dianggap cocok. Ini beda. Kalau di atas cocok atau tidak cocok harap dibalas. Berarti ini konfirmasi ini dibutuhkan betul-betul oleh pihak auditor. Nah, kalau yang negatif hanya tertulis kalau tidak cocok harap dibalas. Jadi diminta kalau dibalas berarti dia nggak cocok. Kalau debitur kreditur itu nggak balas berarti cocok udah. Ya, ini pemahaman. Saya ulang kembali. Jadi konfirmasi itu akan terpecah jadi 2, itu dalam surat konfirmasi. Ya, yang pertama yang positif, saldo debitur atau kreditur yang ada dalam kondisi cukup besar atau cukup material dan kondisinya pembayarannya tidak lancar. Kalau negatif, debitur maupun kreditur dalam kondisi saldo kecil ya atau tidak material dan pembayarannya lancar. Ya, untuk harapan balasan itu yang positif, itu yang penting. Kalau positif sampai tidak terbalas, nah ini nanti yang menjadi perhatian auditor. Ya, karena positif berarti saldonya besar dan pelanggan itu debitur maupun kreditur itu tidak lancar. Ya, berarti mungkin terlambat sebulan, 2 bulan. Kalau tidak lancar berarti lewat dari 3 bulan. Karena ini berpengaruh nanti di dalam perhitungan cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Itu kalau untuk internal perusahaan. Kalau untuk auditor mempengaruhi nanti ke opini. Ya, bisa keluar opini yang kedua. Kalau sudah terlalu parah, masuk opini yang ketiga. Opini yang ketiga ini kalau pihak debitur atau kalau pihak perusahaan yang kita audit tidak mau dikonfirmasi, pasti keluar opini ketiga. Ya, tidak wajar. Nah, kalau sudah pakai positif, banyak yang tidak kembali, nanti ada prosedur lain yang dilakukan oleh auditor. Ya, contohnya kalau positif itu banyak, sebagian tidak terjawab, auditor melaksanakan prosedur lain. Contohnya apa? Nah, kita tahu kalau menjual, ini kan seperti hutang, menjual terjadinya penjualan di sistem, di SIA, itu kan karena adanya pesanan. Nah, surat pesanan kita cek atas nama debitur tersebut. Memang debitur tersebut pernah memesan nggak? Nah, yang kedua, kita teliti adanya
faktur. Ya. Dan dicocokkan dengan pengeluaran barang. Itu cara kedua. Ketiga, perhatikan subsequent collection. Pembayaran setelah tanggal neraca. Neraca yang kita audit, setelahnya itu apakah ada pembayaran atau tidak. Nah, kalau dari prosedur ini belum yakin, nah, kan kalau dia banyak yang tidak membalas atau sedikit, kalau sedikit bisa tidak wajar dengan mengecualikan piutang. Tapi kalau cukup tinggi, maka keluarnya opini juga yang ketiga, tidak wajar. Jadi piutang itu karena konfirmasi itu sangat wajib. Ya, kalau auditor tidak melakukan konfirmasi, berarti auditor itu lalai. Lalai berarti bisa ditutup izin prakteknya. Ingat, walaupun nanti konfirmasi tidak semua. Oke, saya kira yang kedua, ya Anda paham mana yang positif dan negatif. Ya, saya ulang kembali, kalau positif itu ditunggu balasannya, cocok maupun tidak cocok. Begitu pentingnya konfirmasi positif bagi auditor. Kalau negatif, hanya ditunggu kalau tidak cocok. Kalau cocok berarti nggak balas, berarti itu dianggap sudah oke. Next. Nah, langkah-langkah konfirmasi diperhatikan. Ntar saya ada gambar yang lupa saya kirim supaya Anda lebih paham. Terus saya kirim, ya, bisa Anda sambil baca. Nanti sambil saya menjelaskan narasi ini, Anda lihat gambar, ya. Itu ada 1, 2, 3, 4 mirip yang ada di gambar, ya. Kalian itu orang yang kita audit, auditor di bawah, terus ada debitur dan kreditur. Sambil diperhatikan. Ya. Di poin 1, auditor ke klien. Apa yang disiapkan? A. Pihak auditor melakukan sampling atas semua debitur atau kreditur yang ada. Tapi penekanan konfirmasi itu banyak di Actify, ya. Jadi di piutang. Ya. Karena apa? Itu merupakan aset perusahaan. Jadi keyakinan auditor tentang aset perusahaan itu harus betul-betul diyakinkan waktu audit. Nah, jadi dari masing-masing debitur kan mungkin ada 60 debitur, 60 pelanggan. Terus diacak. Nah, diacak, dari hasil sampling tadi, ya,
Yang B, dari sampling yang terpilih dipisah mana yang masuk kriteria positif dan negatif. Nah, tadi disebutkan positif itu saldonya besar dan atau tidak lancar. Ya, kalau negatif saldonya kecil atau lancar. Jadi di situ ada kriteria tersebut, makanya terpilih konfirmasi positif dan negatif. Nah, setelah terpilih, surat konfirmasi itu sudah auditor sudah punya, tercetak. Mana yang positif, mana yang negatif. Nah, tinggal dimasukkan angka-angka yang mau dikonfirmasi, saldo yang mau dikonfirmasi, termasuk nama debitur. Ya, nah, menyiapkan surat permintaan konfirmasi sebanyak yang terpilih, yang kena sampling tadi, kemudian mengisi nama debitur atau kreditur dan saldo piutang atau saldo hutang sesuai dengan saldo buku pembantu masing-masing, tapi untuk yang terpilih. Ya, jadi kalau dia punya pelanggan 60 sampai 100, nggak perlu dikonfirmasi semua, karena di audit itu ada metode sampling, acak. Ya, nah, terus jadi formulir surat konfirmasi itu sudah ada dimiliki oleh auditor. Nah, tentang kayak apa sebetulnya? Nah, nanti ada, insya Allah kalau audit 2 ada tambahan ekstra praktek audit. Nah, disitulah di praktek audit itu Anda akan tahu, wah, lembar konfirmasi itu seperti ini. Ya, jadi nanti insya Allah setelah next di semester depan ada audit yang 2 dan di situ ada jam ekstra untuk praktek audit juga, insya Allah nanti yang saya pegang, sudah saya pegang kira-kira udah 8 tahun di UM, ya. Jadi Anda tidak khawatir, insya Allah nanti tahu ternyata seperti ini, ya. Nah, nanti amplop, ya, lembar surat tadi, ya, diserahkan ke klien D. Ya, menyerahkan surat persiapan konfirmasi kepada klien dengan apa? Meminta tanda tangan pihak direksi klien dan alamat lengkap pihak debitur maupun kreditur di amplop milik klien. Jadi nanti lembar konfirmasi itu, ya, ditandatangani, ya, auditor karena mungkin nggak tahu alamat lengkap, minta ke debitur, minta ke perusahaan yang kita audit. Nah, di situ sekalian nanti ada amplop dari perusahaan, ya. Jadi intinya gini, kenapa surat konfirmasi tidak ditandatangani auditor? Ya, kalau ditandai auditor mesti tidak terjawab. Kenapa? Auditor tidak kenal dengan debitur maupun kreditur, cenderung tidak dijawab. Kadang-kadang auditor ketakutan, debitur, kreditur ketakutan. Wah, jangan-jangan ini dari pajak. Nah, ini ketakutan di situ. Nah, berarti surat konfirmasi ditandatangani oleh pihak klien atau yang kita audit. Ya, jadi seolah-olah surat itu dikirim oleh si klien, oleh perusahaan yang kita audit ke pelanggannya. Ya, makanya di situ ada amplop, ya, yang ditujukan ke pelanggan. Cuma nanti di surat konfirmasi itu mesti ada tulisan begini yang di atas, dengan hormat, karena sehubungan dengan adanya pemeriksaan oleh auditor kami untuk perusahaan kami, laporan keuangan kami, maka tolong saldo di bawah ini
harap dicocokkan. Nah, setelah itu tinggal nanti isi dari apakah itu positif atau negatif. Nah, jadi isi surat dari auditor, dari klien yang memang sudah dicetak oleh auditor itu intinya ditandatangani oleh si klien, oleh perusahaan yang kita audit. Kenapa? Kalau auditor yang tanda tangan, yang kirim surat, kecenderungan tidak dijawab. Memang betul, kenapa? Auditor tidak kenal dengan si debitur maupun kreditur. Nah, jadi auditor minta tolong ke perusahaan untuk menandatangani dan amplop tersebut harus dari perusahaan ditujukan ke debitur maupun kreditur. Nah, dari dalam amplop ini surat konfirmasi tersebut dimasukkan di surat, ya, di amplop surat. Ingat, amplop suratnya milik klien atau perusahaan yang kita audit. Nah, setelah itu kita minta materai, ya, ada perangko otomatis karena harus ada perangko. Nah, setelah itu kita kembali ke auditor. Apa yang dilakukan oleh auditor begitu surat itu sudah dapat ditandatangani? A, menerima lengkap amplop dan tanda tangan dari pihak klien. B, selanjutnya masing-masing amplop yang berisi surat permintaan konfirmasi dicek ulang dan dimasukkan juga amplop auditor yang bermeterai. Jadi di dalam amplop milik perusahaan nanti auditor itu memasukkan amplop kecil yang sudah ada isinya alamat auditor. Ya, tadi di surat konfirmasi yang ditandatangani oleh pihak perusahaan atau klien itu sudah tulisan sehubungan dengan diadakannya pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor kami siapa, nah, maka harap saldo di bawah Anda cocokkan. Nah, itu berarti begitu baca itu si debitur tahu, oh iya perusahaan ini, pelanggan saya ini lagi diperiksa oleh kantor akuntan. Nah, di situ tertera lagi, harap balasan dikirim langsung ke auditor kami dengan amplop terlampir. Nah, berarti amplop yang dari auditor tadi. Jadi dimasukkan dalam amplopnya perusahaan. Nah, jadi amplop dari perusahaan itu ada dua, satunya surat konfirmasi, kedua amplop dari auditor. Jadi kalau nanti perusahaan menjawab, pelanggan menjawab, itu langsung dimasukkan ke amplopnya auditor, sudah ada meterai, jadi si debitur maupun debitur langsung ngirim ke pihak kantor akuntan. Nah, maka situ kita masuk di poin 3, ya, mengirim semua amplop permintaan konfirmasi sesuai alamat. Jadi alamatnya yang dari pihak klien tadi dimasukkan oleh auditor. Nah, ada pertanyaan, kenapa Pak perusahaan tidak mengirim langsung surat konfirmasi tersebut? Dikhawatirkan nanti pihak klien itu tidak dikirim. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau nanti minta tolong perusahaan, tolong kirim Pak sekaligus. Ini khawatir. Jadi diambil lagi oleh auditor yang memasukkan, yang mengirim surat-surat tersebut. B, pengiriman bisa lewat kurir khusus atau via kantor pos. Ingat, poin 3 itu yang ngirim surat tersebut auditor, walaupun amplopnya dari pihak perusahaan atau pihak klien. Nah, 4, jelas auditor menerima surat, ya, surat tentang yang dikirim oleh debitur mengirim surat, menerima surat dari
surat yang dikirimkan oleh pihak auditor. Nah, terus debitur atau kreditur itu akan membaca surat tadi, ya, di mana suratnya hanya pencocokan saldo, ya, karena saldo itu auditor mencatat saldo sesuai dengan saldo dari pembukuan perusahaan, dari buku bantu. Nah, dia sudah angka itu ditulis. Nah, pihak debitur hanya mencocokkan, ya, cocok enggak yang dicatat oleh pihak klien dengan pihak perusahaan yang dari debitur tersebut. Nah, kalau cocok nanti ada coretan, cocok atau tidak cocok. Nah, itu yang menjawab pihak debitur atau kreditur. Dia mencoret salah satu terhadap angka saldo yang dikonfirmasi. Nah, setelah meneliti, pihak debitur memasukkan surat jawaban tadi ke amplopnya milik auditor, ya, khususnya untuk yang positif, ya. Jadi 4A itu dikembalikan ke auditor kembali. Jadi surat jawaban dari debitur tidak lewat perusahaan, tapi langsung ke auditor. Nah, itulah penjelasan kemarin, 2 minggu yang lalu. Itu kan ada keandalan dokumen dari kacamata auditor, yang panahnya ke atas sama ke bawah. Di situ yang paling atas, bukti yang terkuat itu adalah bukti atau dokumen yang diperoleh auditor langsung dari pelanggan perusahaan, tidak lewat perusahaan. Nah, ini terbukti ini, ya, hasil jawaban konfirmasi. Nah, ini terbukti, ini terkuat, walaupun prosedur ini dijalankan karena tidak adanya bukti fisik atas piutang yang ada di perusahaan, hanya catatan nama pelanggan dan saldo. Nah, itulah yang kode konfirmasi. Jadi sedikit saya ulangi, ya. Jadi pertama, auditor berdasarkan buku pembantu piutang maupun hutang, tapi ingat penekanan konfirmasi itu ke piutang, ya. Hutang pun tak boleh konfirmasi, tapi tidak perlu ada penekanan khusus. Kalau piutang penting karena itu aset, ya. Nah, di situ umpama ada 75 pelanggan disampling. Nah, hasil pemilihan dicocokkan mana yang masuk kriteria positif dan negatif. Nah, setelah itu auditor menyiapkan surat konfirmasi, ya, mengirim surat konfirmasi sesuai dengan masuk yang positif atau negatif tadi, dan dia mencantumkan saldo untuk masing-masing debitur maupun kreditur. Jadi saldonya dimasukkan langsung, karena itu menjadi bahan pencocokan nanti ke pihak debitur maupun kreditur. Nah, setelah itu datang ke perusahaan untuk minta alamat masing-masing debitur dan kreditur. Auditor jelas nggak tahu, hanya tahu nama perusahaan atau pemilik perusahaan, tidak mungkin tahu alamat dari masing-masing pelanggan dari perusahaan. Nah, yang tahu perusahaan. Nah, sekaligus minta amplop surat dari perusahaan ke masing-masing pelanggannya sesuai yang terpilih di konfirmasi. Nah, setelah itu di surat juga dimintai materai, perangko, ya, untuk nanti bahan bukti pengiriman. Dan yang mendatangani surat tersebut itu adalah
pihak perusahaan yang kita audit, bukan auditor. Ingat, auditor tidak kenal debitur maupun kreditur. Kalau tidak kenal, nanti kecenderungan surat itu dibuang atau tidak dibalas. Ya, makanya surat tetap dari perusahaan dan ditandatangani oleh pihak perusahaan yang kita audit. Nah, setelah lengkap, dibawa pulang oleh auditor, terus dia menyiapkan amplop kecil yang berisi persiapan surat balasan dari debitur ke pihak auditor. Karena di surat konfirmasi itu pasti ada 3 poin. Ya. Poin yang pertama menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi diaudit oleh akuntan, oleh auditor tertentu. Itu pasti ada suratnya di isi surat. Kedua, disuruh mencocokkan saldo, ya, yang sudah ada di surat masing-masing konfirmasi yang dibuat oleh yang diisi oleh auditor. Terus ketiga, tinggal nanti masuk positif atau negatif. Nah, kalau positif pasti ada tulisan di surat tersebut, tolong jawaban cocok atau tidak cocok harap dibalas. Berarti diminta balasan apapun jawabannya. Nah, kalau masuk kriteria negatif, surat tersebut hanya di belakang ada tulisan, di bawah, tolong kalau tidak cocok surat ini dibalas. Berarti kalau cocok dalam pengertian dia dari kacamata auditor yang negatif itu nggak balas, berarti sudah anggapannya cocok. Kenapa? Toh nilainya kecil dan lancar. Ya, itulah konfirmasi yang saya berikan. Nah, nanti yang untuk yang 12B kita ini kuliah ke berapa ya? Pertemuan ke berapa ini? Pertemuan ke-12. 12 ya, iya. Berarti masih ada 2 kali lagi. Oke, 13. Kayak kita masuk ke materi 12B. Nanti presentasinya A sama B lain kelompok ya. Tolong diingatkan minggu depan. Kita masuk di 12B. Pengendalian intern. Ya. Nah, kemarin disebut-sebut bahwa di proses audit, auditor harus mendapatkan pengendalian intern dan menguji tentang pengendalian intern. Apa yang dimaksud dengan pengendalian intern?
adalah satu proses yang dilaksanakan oleh manajemen, oleh pihak manajemen perusahaan atau satu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan untuk satu, keandalan laporan keuangan. Ya, jadi bahwa laporan keuangan yang diterbitkan itu nanti harus wajar. Dua, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tiga, untuk efektivitas dan efisiensi. Pengertian lain di pengendalian intern itu banyak ya, di buku. Nanti itu ada angka 373, nanti Anda bisa melihat ada di halaman itu. Jadi kalau presentasi bisa lihat di halaman yang tertera di situ. Next. Komponen pengendalian intern itu ada 5. Ya. Ini sama habis buang. 1, lingkungan pengendalian. 2, penilaian risiko. Ini ada. 3, informasi dan komunikasi. 4, aktivitas pengendalian. 5, pemantauan. Ya, jadi saya ulang kembali, komponen pengendalian intern, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Penjelasan lebih lanjut ada di 379. Jadi kalau presentasi nanti Anda perhatikan 5 ini apa dimaksud dengan 5 ini. Next. Prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern ada 4. Jadi waktu auditor untuk menguji tentang pengendalian intern yang dilakukan oleh perusahaan itu ada 4 cara. 1, mengadakan review tentang kondisi yang sedang berjalan saat sekarang maupun sebelumnya dengan pihak perusahaan atau klien. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, kalau sebelumnya pernah diaudit dengan kantor akuntan yang sama, itu lebih mudah cara pemahamannya. Yang agak sulit kalau perusahaan ini baru diperiksa oleh perusahaan itu baru pertama kali. 2, mengajukan pertanyaan kepada pihak manajemen, pengawas, dan staf personel yang tepat. Ya. Yang 3, memeriksa dokumen dan catatan ya yang ada. 4, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Anda bisa baca halaman setelah 379 ya, itu ada semua. Jadi nanti minggu depan ini dipresentasikan oleh 2 kelompok. Hari Minggu sebelumnya saya akan menjelaskan kelompok mana yang tentang konfirmasi, yang kedua tentang pengendalian intern. Ya, jadi itu yang materi yang saya berikan hari ini. Ada 2 poin, seluk-beluk tentang konfirmasi, kedua tentang pengendalian intern. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, ada tugas sedikit sampai jam 9:30. Ada kuliah, Pak.
Ya, Ada Ya. kuliah. Kenapa? Ada kuliah setelah ini, Pak. Ada apa? Ada Ada. kuliah? Iya, Pak. Oh, ada kuliah ya? Ya, kalau gitu sampai jam 12:30 ya. Iya, Ya. Pak. Tapi usahakan, Anda kuliahnya kan 9:30 toh? Iya. Nah, usahakan kalau bisa 9:30 terjawab. Tapi nggak nututi sampai 12:30 ya. Batasan sampai 12:30. Ya, saya kirimkan itu soalnya sebetulnya satu, cuma saya copy 2 supaya lebih jelas dan tidak terlalu sulit ya. Makanya saya harapkan kalau Anda bisa menjawab, masih ada 1 jam 9:30, tapi nggak apa-apa, nanti kalau belum selesai masih belum ketemu jawaban, paling lambat 12:30 ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Tolong jaga kesehatan karena pandeminya tambah jadi. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.